silahkan nanti bisa dijawab dengan tabib Upay selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan materi yang sudah diberikan oleh Tabib Upay dan senior-senior saya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan mungkin kalau ada salah kata mohon harap maklum karena masih tahap belajar. Ini dari Aliansi Warga Sehat, Warga Bahagia, Bekam Sehat. Jadi untuk proses bekam ini ada hadisnya atau hijamahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya pengobatan penyakit adalah dengan melakukan bekam. Wasiat malaikat untuk berbekam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah aku melewati seorang malaikat ketika di-mi'rajkan ke langit kecuali mereka mengatakan, wahai Muhammad, lakukan olehmu berbekam. Jadi jelas di sini Nabi mengajarkan untuk kita berbekam dalam kesehatan. Selanjutnya, mengenal bekam dari sejarah hingga SOP dasar. Apa itu bekam? Bekam atau cupping terapi adalah metode pengeluaran darah kotor dan racun tubuh melalui permukaan kulit menggunakan alat khusus dengan prinsip vakum. Terapi ini telah digunakan sejak ribuan tahun lalu untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan. Lanjut, sejarah bekam, asal-usul dan perkembangan. Bekam dalam bahasa Arab yaitu hijamah, artinya menghisap darah kotor, adalah metode pengobatan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu di berbagai kebudayaan. Contohnya di Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi, dalam Ebers Papyrus, dokumen medis kuno Mesir, terdapat catatan tentang teknik menghisap darah menggunakan tandu atau gelas untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Lanjut, sejarah bekam dari Tiongkok kuno, dikenal sebagai baguan, digunakan untuk melancarkan aliran energi qi dan darah. Biasanya dipakai untuk mengobati nyeri otot, pilek, dan gangguan pencernaan. Dari Yunani dan Romawi, Hippocrates 460-377 sebelum Masehi, Bapak Tiongkok kuno, dikenal sebagai baguan, digunakan untuk melancarkan aliran energi qi dan darah. Biasanya dipakai untuk mengobati nyeri otot, pilek, dan gangguan pencernaan. Hampir sama juga. Yunani dan Romawi, Hippocrates 460-377 sebelum Masehi. Bapak Kedokteran Dunia menyarankan teknik bekam untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang berlebih dalam tubuh. Lanjut, jenis-jenis bekam itu ada bekam kering, dry cupping, menggunakan kop tanpa luka, jadi hanya menarik kulit untuk melancarkan peredaran darah dan energi. Yang kedua, bekam basah, wet cupping, setelah kop dilepas, kulit disayat tipis-tipis untuk mengeluarkan darah statis dan racun. Mungkin kalau di sini
kita pakai jarum ya, jadi bukan sayatan. Lanjut, jenis bekam yang ketiga yaitu bekam luncur. Itu kop digerakkan dari atas kulit dengan minyak urut untuk terapi otot. Yang keempat, bekam api, menggunakan panas untuk menciptakan tekanan negatif di dalam gelas bekam tradisional. Mungkin kita belum. Nanti standar operasional pelaksanaan atau SOP bekam. Tujuannya yaitu menetapkan standar prosedur pelaksanaan terapi bekam agar aman, higienis, efektif, dan sesuai dengan kaidah kesehatan. Peralatan dasar, yang pertama yaitu alat bekam, kop kaca, bisa plastik juga. Yang kedua, pisau steril sekali pakai atau mungkin jarum. Yang ketiga, sarung tangan medis, masker dan apron. Keempat, kapas alkohol dan antiseptik. Kelima, minyak zaitun atau minyak herbal untuk pelicin. Keenam, plester atau kasa steril untuk penutupan luka. Ketujuh, tempat sampah medis untuk membuang benda tajam dan limbah darah. Selanjutnya, persiapan pasien. Pertama, mungkin kita bisa wawancara dan pemeriksaan ringan seperti tekanan darah, riwayat penyakit, mungkin mempunyai penyakit anemia, diabetes, atau hemofilia. Itu tidak ada luka terbuka atau infeksi aktif. Yang kedua, persetujuan pasien sebelum tindakan. Ketiga, posisikan pasien dengan nyaman di tempat tidur terapi atau bisa dengan duduk. Prosedur pelaksanaan bekam. Untuk bekam kering, pertama bersihkan area bekam dengan alkohol. Jadi kita pertama semprotkan alkohol dulu ke bagian punggung. Kemudian pasang kop di titik tertentu, gunakan pompa untuk menciptakan tekanan negatif. Diamkan kurang lebih 5-10 menit. Yang kelima, lepaskan kop dan bersihkan kembali. Bekam basah. Pertama, lakukan bekam kering lebih dulu selama kurang lebih 3 menit. Kedua, lepas kop, buat sayatan kecil di area bekam. Yang ketiga, pasang kembali kop dan hisap selama kurang lebih 5 menit untuk sehingga darah keluar. Yang keempat, lepas kop, bersihkan darah dengan kapas antiseptik. Yang kelima, kita oleskan minyak herbal atau minyak zaitun dan tutup luka dengan kasa steril. Selanjutnya, lokasi titik bekam umum. Beberapa titik umum bekam disesuaikan dengan keluhan pasien. Mungkin itu berbeda-beda antara di punggung, leher, kepala. Contohnya bagian kepala dan tengkuk itu kahail untuk sakit kepala atau hipertensi. Punggung atas, akadain itu untuk stres atau pegal bahu. Untuk bagian pinggang bisa nyeri punggung bawah atau ginjal. Bagian dada biasanya itu asma dan paru-paru. Sedangkan untuk betis dan kaki, asam urat, sirkulasi darah. Larangan dan kehati-hatian. Pembekaman jangan dilakukan pada penderita anemia berat atau kekurangan darah, hemofilia, gangguan pembekuan darah. Yang kedua, ibu hamil trimester pertama. Yang ketiga, untuk kulit luka atau infeksi ataupun bisul. Dan selanjutnya tidak dilakukan segera setelah makan besar. Jadi dihindarkan dulu mungkin selang 1 jam atau 1,5 jam. Hindarkan bekam di area dekat pembuluh darah. Selanjutnya, penanganan pasca bekam. Pertama, pasien istirahat minimal 15-30 menit sesudah pembekaman. Yang kedua, minum air hangat atau madu hangat. Ketiga, anjurkan tidak mandi air dingin dalam jangka 3-4 jam. Yang keempat, beri penjelasan tentang pantangan makanan atau hindari makanan pedas, gorengan, santan dalam 24 jam. Nah, ini untuk pencatatan dan sterilisasi. Catat hasil tindakan, titik bekam, dan kondisi pasien dalam lembar observasi. Semua alat bekam dicuci dengan air sabun, direndam di
disinfektan dengan disinfektan 15-30 menit dan dikeringkan sebelum disimpan dalam tempat penyimpanan. Jarum selalu dipakai sekali saja, jadi sekali langsung buang. Keselamatan dan higienis. Terapis wajib melakukan alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD, itu masker. Pastikan ruangan bersih, memiliki ventilasi baik dan pencahayaan cukup. Semua limbah darah dibuang sesuai prosedur medis. Titik-titik bekam sunnah itu dari di atas kepala ada ala rosi, yang bawah leher akadain, yang di bawah tengkuk itu ada al-kahil, yang di bahu ada al-warak dan al-katifain. Terus yang di betis kaki itu dinamakan ala zohril kadain. Gitu. Jadi ada 10 titik bekam. Kondisi pasien yang tidak boleh dibekam. Pertama itu pasien dalam kondisi lemah atau shock. Ciri-cirinya itu pucat, keringat dingin, tekanan darah turun, denyut lemah. Bekam ini bisa memperparah kondisi dan menyebabkan pingsan karena darah berkurang lebih cepat. Sebaiknya beri air hangat, madu, atau kurma untuk menaikkan energi. Yang kedua, pasien dengan tekanan darah sangat rendah. Tekanan darah kurang dari 90/60 mg. Ya. Bekam bisa menurunkan tekanan darah lebih jauh. Resikonya bisa pusing dan menyebabkan pingsan. Tunggu kondisi stabil terlebih dahulu, jadi bisa selanjutnya untuk dibekam. Yang ketiga, pasien anemia berat. Karena darahnya sudah sedikit, bekam bisa memperparah kekurangan sel darah merah. Lakukan terapi penguat darah dulu. Disarankan untuk mengkonsumsi madu, kurma, jintan hitam, ataupun habatus sauda. Pasien demam tinggi atau infeksi akut. Pasien mengalami panas tinggi di atas 38 derajat Celcius, menggigil, masih dalam fase awal infeksi. Bekam bisa mempercepat penyebaran infeksi. Tunda dulu sampai panas reda, lalu bisa dilakukan bekam kering di punggung untuk pemulihan. Kelima, pasien setelah operasi, itu disarankan kurang dari 1 bulan. Luka operasi belum pulih sempurna, bekam bisa mengganggu proses penyembuhan. Minimal tunggu 4 sampai dengan 6 minggu setelah luka benar-benar kering. Keenam, pasien dengan gangguan pembekuan darah, hemofilia, trombosit rendah, konsumsi obat pengencer darah. Bekam bisa menyebabkan pendarahan lama berhenti dan risiko luka infeksi. Hindari bekam basah, boleh bekam kering ringan kalau aman. Ketujuh, pasien dengan penyakit kulit menular di area bekam, misalnya herpes, koreng aktif, infeksi jamur terbuka. Resiko penyebaran infeksi ke bagian lain, hindari area itu dan tunggu sembuh baru boleh dibekam. Untuk yang ke-8, ibu hamil, khususnya trimester 1 dan 3. 1 sampai dengan 3 bisa memicu kontraksi atau gangguan sirkulasi ke janin. Boleh bekam kering ringan di punggung atas atau bahu dengan pengawasan ahli, tidak di pinggang ataupun perut. Yang ke-9, pasien yang baru donor darah atau kehilangan banyak darah. Tubuh masih butuh waktu untuk mengganti darah yang hilang. Tunggu minimal 3-7 hari, baru bisa dilakukan pembekaman. Yang ke-10, pasien dengan gagal ginjal, gagal jantung, ataupun koma. Bekam bisa memberatkan kerja jantung atau ginjal karena perubahan volume darah mendadak. Fokus dulu ke stabilisasi medis dan herbal ringan untuk penguatan organ. Ke-11, pasien dalam kondisi fisik tidak stabil atau epilepsi. Resikonya kejang atau stres meningkat saat bekam dilakukan. Pastikan kondisi psikis tenang dahulu, baru boleh terapi ringan.
Kondisi harus berhati-hati, masih boleh tapi harus terukur. Seperti pasien lansia lemah, bekam kering ringan saja. Pasien diabetes bisa, tapi hindari luka bekam di kaki atau di kaki, lambat sembuh. Pasien hipertensi, bekam boleh dilakukan setelah tekanan darah turun stabil. Hindari waktu puncak tensi atau dalam keadaan tensi meninggi. Alternatif saat tidak bisa dibekam. Jika pasien masuk kategori tidak boleh dibekam, bisa digunakan bekam seluncur ringan. Itu fungsinya untuk sirkulasi darah aja. Yang kedua bekam kering, yang ketiga herbal detox lembut. Mungkin bisa dengan daun sambiloto, temulawak, madu dan habatus sauda. Terima kasih. Sekian, mungkin ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada teman-teman yang udah bisa hadir di dalam kelas ini. Di sini saya mencoba memperkenalkan alat bekam. Yang pertama-tama ini kop, ya. Kop ini mungkin tadi udah dijelaskan juga ya sama Mbak Asih tadi. Mbak Asih ya begini. Jadi ini kop, ini alat sedotnya. Di sini kita ada SOP setiap standar operasional. Jadi satu pasien itu sarung tangan sekali pakai, dan ini jarumnya juga sekali pakai. Jadi satu jarum satu pasien. Jadi jangan satu jarum untuk dua pasien. Ini bahaya nih. Ini apa ya? Utama nih. Yang kita khawatirkan nanti dari satu pasien yang kita nggak tahu atau ya kurang bagus sampai mana akan menularkan penyakit ke pasien yang berikutnya. Ini sangat kita hindarkan. Itu juga si sarung tangan ini untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan dari pasien ke terapis. Itu yang kita jaga. Makanya kita di sini menerapkan SOP yang sangat ketat juga nih. Jangan sampai pasiennya sehat, kitanya yang terapisnya yang sakit gitu kan. Jangan sampai tuh. Dan sama-sama sehat, pasien sehat, kitanya juga enak juga, jangan sampai. Nah, di sini juga terus ada minyak zaitun juga ya, untuk melakukan seluncur. Nanti ini ada alkohol itu untuk membersihkan, nanti diseluncur. Dan di sini ada lancet. Lancet ini untuk memberikan efek nanti di atur. Ini bisa dalaman ini dipasang di sini. Setelah disemprotkan alkohol, dibersihkan. Jangan lupa itu jangan sampai nggak dibersihin ya. Jadi setiap mau pasien baru dibersihin. Terus mungkin itu aja ya dari saya. Ya, tisu udah pasti nanti untuk membersihkan. Mungkin dari saya itu mungkin nanti bisa dipraktekkan, masih bisa dipraktekkan nanti sambil kita kasih arahan di situ nanti. Mungkin itu aja ya dari saya. Seperti saya lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.